Panitia zakat bukan amil zakat. Mengenai posisi amil sebagai penerima zakat, telah Allah sebutkan, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk ke hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk sabilillah, dan ibnu sabil. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Hanya saja, kita perlu memperhatikan, tidak semua orang yang mengurusi zakat bisa disebut amil. Terkadang, seorang pengurus zakat hanya bisa disebut wakil. An-Nawawi pernah menyebutkan, Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah rahimahumullah mengatakan, jika yang membagi zakat adalah muzaki sendiri atau wakilnya, maka jatah amil telah gugur dan wajib diserahkan ke 7 golongan penerima zakat lainnya. Al-Majmu'. An-Nawawi menyebutkan bahwa zakat ada kalanya dikelola amil, muzaki sendiri, atau wakilnya. Berarti, pengurus zakat selain muzaki tidak hanya amil, termasuk juga wakil. Kepentingan kita dengan hal ini, kita hendak menyimpulkan bahwa untuk bisa disebut amil, pengurus zakat harus memiliki kriteria tertentu. Di antara kriteria itu, amil zakat adalah pengurus zakat yang ditugaskan oleh pemerintah. Ada banyak penegasan yang disampaikan ulama mengenai hal ini. Di antaranya, 1. Keterangan Asy-Syaukani, yaitu penulis Nailul Autar. Ketika beliau menjelaskan seputar amil, beliau mengatakan, para amil zakat adalah petugas zakat yang diutus oleh imam, yaitu pemerintah, untuk menarik zakat. Mereka berhak mendapatkan jatah. Fathul Qadir. 2. Keterangan Imam Ibnu Baz. Para amil zakat adalah para petugas yang ditunjuk pemerintah untuk mengaudit harta zakat dan melakukan perjalanan menuju berbagai daerah, kabilah-kabilah yang di sana ada pemilik harta, lalu diambil harta zakat dari mereka. Para amil itu diberi zakat sesuai kerja dan usahanya berdasarkan penilaian pemerintah. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. 3. Keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Dialog dengan Imam Ibnu Utsaimin dengan muridnya. Apakah amil di yayasan berhak mendapatkan zakat? Jawaban Ibnu Utsaimin, disebut amil apabila dia ditunjuk oleh negara. Penanya, jika dia dari yayasan menghitung zakat gaji rutin mereka, apakah tidak cukup? Jawaban Ibnu Utsaimin, tidak mungkin kecuali ditunjuk negara. Karena amil adalah mereka yang ditunjuk dari negara, dari pemerintah. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Di kesempatan yang lain, beliau menjelaskan perbedaan antara wakil dan amil. Beliau mengatakan, para amil zakat, mereka adalah orang yang ditunjuk imam, yaitu pemerintah, untuk menarik zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat. Mereka amil atas harta zakat, artinya mereka punya wewenang terhadap harta zakat. Sementara wakil untuk orang yang memiliki harta, misalnya orang kaya ini mengatakan kepada kawannya, wahai fulan, tolong ambil zakatku dan tolong bagikan kepada orang miskin. Maka yang semacam ini bukan amil. Karena ini statusnya hanya wakil, yang mengurusi zakat dan tidak memiliki wewenang terhadap harta zakat. Fatwa Nur Al-Darb. Wewenang amil. Amil punya wewenang menarik paksa zakat seseorang jika dia belum bayar zakat. Dari Muawiyah bin Haidah, Nabi SAW bersabda, siapa yang menunaikan zakat karena mengharap pahala, maka dia akan mendapat pahalanya. Siapa yang tidak mau menunaikannya, maka saya akan mengambil paksa dengan setengah hartanya, sebagai perintah yang benar dari Rabb kami Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ada sebagian orang yang tidak membayar zakat. Lalu beliau memberikan ultimatum, demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka tidak mau menyerahkan zakat berupa anak kambing kepadaku, yang itu dulu mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena tidak mau bayar zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat? Maksudnya adalah siapa yang mau mengerjakan sholat namun tidak mau membayar zakat. Wewenang amil terhadap harta zakat hanya untuk menarik harta zahir. Sementara harta batin, amil tidak memiliki wewenang. Al-Qadhi Abu Ya'la menjelaskan pembagian harta zahir dan batin itu, dan beliau juga sebutkan contohnya. Harta yang dizakati ada 2 bentuk.
zahir, dan batin. Harta zahir adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak. Dan harta batin adalah harta yang mungkin untuk disembunyikan, seperti emas, perak, dan harta perdagangan. Kemudian Al-Qadhi menjelaskan pembagian ini kaitannya dengan tugas amil. Amil zakat tidak memiliki wewenang untuk menaksir zakat harta batin. Pemiliknya yang paling berhak untuk menunaikan zakat harta batin, kecuali jika dia serahkan harta itu atas kerelaannya. Lalu amil menerimanya dari mereka, sehingga status amil membagikan zakat hanya membantu mereka. Amil hanya berwenang menaksir harta zahir. Dia boleh perintahkan pemilik harta untuk menyerahkan zakat hartanya kepadanya ketika amil minta. Jika tidak diminta amil, muzaki boleh menyerahkannya ke amil. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dan kita bisa memahami, para amil bentukan takmir atau yayasan sosial, mereka tidak ditunjuk pemerintah dan tidak memiliki wewenang untuk menarik harta zakat. Mereka hanya bertugas menyalurkan, karena itu status mereka hanya wakil dan bukan amil. Karena itu, mereka tidak berhak mendapatkan jatah amil karena mereka bukan amil. Sehingga mereka bukan termasuk golongan yang berhak menerima zakat, kecuali jika pengurus zakat adalah orang yang tidak mampu, maka dia berhak menerima zakat sebagai orang miskin. Bagaimana dengan biaya operasional? Biaya operasional zakat, seperti transport untuk mengantar dana zakat atau untuk kepentingan survei penerima zakat atau keperluan lainnya, dibebankan kepada muzaki. Sehingga, di samping setor zakat, muzaki bisa ditarik biaya operasional zakat. Seperti orang berkurban, dia menyerahkan hewan kurban dan membayar biaya operasional pengelolaannya. Jika tidak ada dana dari amil, bisa diambilkan dari dana infak dan sedekah. Karena penyerahan harta zakat juga bagian dari kegiatan sosial yang bisa ditutupi dengan infak atau sedekah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.